Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kenalkan, nama saya Anugrah Jaya Hartanto dengan NIM 2311101075. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Komdat Komunikasi Data. Pengertian komunikasi data yaitu merupakan proses pengiriman dan menerima data dan informasi melalui dua atau perangkat lebih. Proses komunikasi data melibatkan dua titik yang menjadi pusat dari pengiriman data sekaligus informasi. Komunikasi data menggabungkan berbagai teknik dan teknologi untuk mengaktifkan segala bentuk komunikasi elektronik. Secara lebih luas, cara ini merujuk pada semua teknologi jaringan di lingkungan digital. Kemudian, parameter komunikasi data. Pengertian pertukarannya informasi dari satu perangkat atau lebih melalui media transmisi. Parameternya ada 4. Yang pertama, tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Yang kedua, data tidak boleh diubah. Dan yang ketiga, waktu pengiriman delay. Keempat, jitter atau variasi latensi. Selanjutnya, komponen komunikasi data. Sini ada gambar rangkaiannya. Ada data atau teks, gambar, audio, dan video. Ada pengirimnya juga di sini. Dan sini penerimanya. Media transmisi atau kabel twisted pair atau fiber optik dan gelombang radio. Sini protokolnya dari sini dua, pengirim sama penerimanya. Kemudian aliran data. Sini ada rangkaian aliran datanya, itu satu arah atau biasa disebut simplex. Sini arah data bergantian atau disebut half duplex. Dan di sini ada arah data bersamaan atau disebut duplex. Nah, pengertiannya, simplex salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah, seperti siaran televisi atau siaran radio. Kedua, half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak boleh dapat secara bersama-sama. Duplex. Yang ketiga, duplex. Duplex dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama. Dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Seperti pada gambar ya. Kemudian pemodelan jaringan. Pemodelan jaringan ini terdapat ada dua model dalam komunikasi data, yaitu OSI layer, Open System Interconnection, atau TCP atau IP. Sini penjelasan OSI layer. OSI layer adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Singkatan OSI sendiri merupakan kependekan dari Open System Interconnection. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling terkait untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. Selanjutnya, model referensi OSI dan TCP atau IP.
Di sini ada model OC. Yang pertama, application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Kemudian di TCP atau IP model ini ada application, transport, internet, dan network access. Selanjutnya, enkapsulasi. Ini ada gambar rangkaian enkapsulasinya. Ada aplikasi yang ke transport, network ke data link, terus data link ke physical. Ini ada data header, header data, trailer. Dan sini ada kode bilangan biner. Informasi pada layar 432 di sini transport ke nomor port, network ke alamat IP, data link ke alamat MAC. Nah, untuk dikapsulasinya itu sama, ada application, transport, network, data link, physical, data nomor port, IP add, data, MAC ADD, data, trailer, dan ada kode binernya. Nah, PDU ini singkatan dari nama data yang terdapat pada masing-masing layar. Contohnya, application ini protokol data uniknya ke data. Transport, protokol data uniknya itu ke segmen. Dan network, protokol datanya itu ke paket. Terus data link itu protokol data uniknya ke frame. Terus physical, protokol datanya itu ke bit. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan materi apa itu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU, protokol data unik. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layar berikutnya. Proses ini terjadi pada pengiriman paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layar yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada layar di atasnya dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Kemudian untuk dekapsulasi ini merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi. Jika proses enkapsulasi merupakan suatu proses pembungkusan, data beda halnya dengan dekapsulasi yang merupakan proses pembukaan bungkus. Prosesnya pun terbalik dari proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi dimulai dari layar yang paling atas atau application layer, kemudian menuju layar paling bawah, physical layer ini. Sedangkan proses dekapsulasi dimulai dari layar yang paling bawah, physical layer, hingga layar yang paling atas, application layer. Nah, di sini ada pembahasan application layer. Application layer protokol merupakan lapisan paling atas dari protokol modern Open System Interconnection atau bisa disebut OSI, yang mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pemakai software, aplikasi maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem. Presentation layer ini lapisan presentation layer merupakan protokol yang berfungsi menstranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan transkripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Contoh
protokolnya adalah MIME, SSL, Redirector, Software, dan TLS, dan banyak lagi. Nah, session layer ini masih ada lapisan session layer, di mana lapisan ini berfungsi secara singkat, memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Sedangkan tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah mendefinisikan sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Contoh protokol pada model ini diantaranya adalah NFS, SMB, NBIOS, NBUI, RTP, PAP, dan ADSP. Kemudian transport layer. Transport layer memiliki tugas memecah data menjadi beberapa paket data, di mana paket tersebut diberi nomor urut. Transport layer pun bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Bahkan juga tersedia multiplexing, kendali aliran, dan juga pemeriksaan error diikuti cara perbaikannya. Protokol bisa mengirimkan paket datanya dan juga memastikan apakah paket tersebut terkirim dan diterima dengan sukses, yang artinya tepat sasaran. Bahkan, jika terjadi paket hilang atau rusak, pada proses pengiriman semuanya bisa dikendalikan dengan melakukan transmisi ulang pada paket. Selanjutnya, network layer. Lapisan ketiga adalah network. Lapisan network atau jaringan yang memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk paket dengan berisi informasi IP pada IP baik IP pengiriman maupun IP tujuan data. Kemudian data link layer. Untuk lapisan kedua adalah yaitu lapisan yang berfungsi mampu menyediakan media menggunakan MAC, address, serta bisa melakukan proses error detection. Adapun tugas dari lapisan atau layer ini adalah menentukan setiap bit data yang ada menjadi format yang disebut dengan frame. Kemudian physical layer. Fungsi lapisan pertama yaitu physical adalah menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, dan juga mengalirkan bit antara perangkat. Berdasarkan modelnya, fungsi dari layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensialan, topologi jaringan, pengkabelan, dan membangun arsitektur jaringan itu sendiri. Nah, selanjutnya jenis-jenis application layer. Pertama yaitu protokol DNS atau biasa disebut Domain Name System. Protokol DNS ini merupakan protokol dari sistem nama domain dan diartikan sebagai salah satu protokol yang paling penting dalam jaringan komputer, karena membantu menentukan alamat IP di setiap komputer, sehingga semua komputer bisa saling berhubungan satu sama lain menggunakan IP address yang sudah disetting dalam setiap komputer. Kedua, protokol HTTP atau biasa disebut Hypertext Transfer Protocol. Protokol HTTP merupakan protokol yang banyak digunakan pada sebuah web browser untuk mengambil sebuah halaman website yang dikompilasi dengan menggunakan sistem HTML. HTTP juga berhubungan dengan protokol WWW dan termasuk bagian penting dari IP atau TCP. Yang ketiga, protokol POP3, Post Office Protocol 3, atau SMTP, atau biasa disebut Simple Mail Transfer Protocol. Protokol POP3 atau SMTP merupakan protokol penting dalam hal pengiriman surat elektronik atau yang dikenal dengan email dan sejenisnya. Kemudian yang keempat,
FTP atau File Transfer Protocol. Protokol FTP digunakan untuk mentransmisikan dan mentransfer data dalam jaringan internet, sehingga pengguna bisa mengirim data dan file ke komputer lain tanpa menggunakan flash drive. Yang kelima, DHCP atau bisa disebut Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol DHCP digunakan untuk membantu konfigurasi alamat IP komputer pada jaringan komputer. Yang keenam, Telnet atau biasa disebut Telecommunication Network. Protokol Telnet biasa digunakan untuk akses jarak jauh ke komputer. Telnet berperan penting untuk melakukan remote pada sebuah jaringan komputer dan menjalankan komputer dari jarak jauh dengan tetap terhubung jaringan internet. Dan dari hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata dari saya, kesuksesan dimulai dari keberanian untuk mencoba.